Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk sistem informasi santri ya. Di sini untuk mengolah data-data santri. Di sini ada beberapa menu. Pertama menu santri. Di sini khusus untuk mengolah data santri dan menampilkan data-data santri. Dan statistik di sini menampilkan statistik jumlah santri, baik itu jumlah awal bulan hingga akhir bulan, baik itu yang masuk dan keluar, dan semuanya diklasifikasi berdasarkan kelas dan daerah. Chart di sini adalah untuk menampilkan jumlah santri tiap tahun ajarannya, kemudian ada alumni di sini untuk mengolah data-data alumni, dan ada agenda yang untuk membuat kalender akademik. Kita masuk ke data santri terlebih dahulu. Di sini ada tabel yang khusus untuk mengolah data-data santri. Kemudian juga tidak lupa disediakan form untuk memasukkan data santri. Sama kita coba ya. Kita masukkan nomor indonya 1, 2 misalnya. Ini kan pengecekan. Jika keluar tanda silang ya, silang merah, ini menandakan bahwa nomor indo ini tidak bisa digunakan karena sudah dipakai oleh santri yang lain, maka harus dirubah. Coba keluar tanda hijau, centang tanda hijau, berarti nomor indo ini tersedia. Kita masukkan misalnya namanya Yusuf, tanggal lahir 91, tempat lahir misalnya Bandung, baliknya Yusuf, alamat Bandung, pekerjaan wirausaha, pendidikan MTS, nah ini untuk upload foto. Untuk upload foto ini, untuk masukkan foto ini tidak harus bisa dikosongi ya, bisa dikosongi, atau untuk yang lainnya ini harus diisi. Khusus untuk foto ini bisa diisi, bisa tidak. Kalau misalnya ingin mengisi ya, cukup klik tombol upload file ini, kemudian pilih gambarnya, open, ada proses upload yang ini selesai. Nah, setelah semua data terisi ya, pastikan semua data terisi. Setelah itu klik simpan. Untuk khusus foto ini nggak harus terisi ya, bisa kosong. Selanjutnya klik simpan. Nah ini datanya tersimpan di sini. Data tersimpan di sini. Untuk mengubahnya cukup klik update ini. Ini tinggal dirubah. Data apa saja yang akan dirubah. Kecuali nomor induk ini ya. Nomor induk khusus nomor induk tidak bisa dirubah. Khusus nomor induk tidak bisa dirubah. Nah, itu klik simpan ya untuk mengubahnya. Prosesnya sama seperti menyimpan data baru. Untuk melihat detailnya ya, karena ini yang ditampilkan hanya beberapa informasi saja ya, hanya nomor induk, nama, dan tanggal lahir, dan seterusnya. Untuk melihat detail itu cukup klik ikon mata ini, view. Ini akan ditampilkan berikut fotonya juga, nama walinya, pekerjaan walinya, hasil pendidikan, terus apakah dia jabatan kepengurusan. Nah, di sini tidak memiliki jabatan kepengurusan. Itu detail info santri. Nah, itu untuk data santri. Kemudian kita masuk ke statistik. Pada statistik ini hanya bisa menampilkan statistik terakhir ya. Dibatasi hanya sampai terakhir. Mengingat perhitungan di sini cukup kompleks, jadi hanya dibatasi sampai tahun ajaran paling akhir terbaru, atau tahun ajaran terbaru, informasi pada tahun ajaran terbaru. Misalnya ingin tahu awal bulan, ini bisa diketahui kelasnya ini, jenjangnya dan nilainya, sanawiyah,
bulan Syawal yang masuk berapa, pada bulan Zulqa'dah yang masuk berapa, Dzulhijjah ini jumlah semuanya total ya, bulan Syawal yang masuk 1, Zulqa'dah 1, Dzulhijjah yang masuk, bukan yang masuk maksudnya ini ya, jumlah santri pada awal bulan ya, pada awal bulan sekian, posisinya sekian. Untuk melihat detailnya ya, jumlah santri yang masuk pada tiap bulannya, klik yang masuk ini. Menu masuk, ini bisa diketahui pada Zulqa'dah yang masuk berapa, bisa diketahui ini 6, Dzulhijjah 1, dan seterusnya. Begitu juga bisa diketahui yang keluar ya. Yang keluaran juga bisa diketahui. Dzulhijjah ini ada 1 yang keluar, Rajabnya juga ada, digambarkan semuanya di sini. Dan untuk mengetahui posisi akhir bulannya, nah ini di sini. Ada Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah ini, jumlah santri pada akhir bulannya bisa diketahui 7. Pada awal bulan, pada Zulqa'dah itu nilainya yang jumlah santri masih 1. Berhubung ada yang masuk 6 ya, yang masuk 6 pada bulan Zulqa'dah ini 6. Maka pada akhir bulan Zulqa'dah itu menjadi 7. Ini statistik santri pada awal hingga akhir bulan. Berikut juga jumlah santri yang masuk dan keluar pada tiap bulannya. Selain itu juga ada statistik santri. Nah, tadi ini berdasarkan kelas ya, diklasifikasi berdasarkan kelasnya. Nah, ini akan diklasifikasi berdasarkan daerah masing-masing santri. Daerah ABC pada bulan Syawal berapa posisinya, Zulqa'dah berapa, Dzulhijjah, dan seterusnya. Ini diklasifikasi berdasarkan daerahnya. Setelah itu, untuk mengetahui jumlah santri berdasarkan tahun ajaran, klik menu tahun ajaran ini. Nanti bisa diketahui sini. Jumlah santri pada tahun ajaran 3435 total jumlahnya ada 9 yang ada. Tahun sebelumnya bisa diketahui di sini. Ini juga bisa disortir ya. Misalnya ingin mengetahui jumlah santri yang terkecil dan yang terbesar, diurutkan ya, diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Cukup klik ini. Dia akan mengurutkan. Ini mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau ingin sebaliknya, diklik lagi. Ini akan mengurutkan dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Di sini juga disediakan cetak ya, untuk masing-masing statistik ini bisa dicetak. Cukup klik tombol cetak. Ini akan masuk ke print preview. Itu juga misalnya awal bulan ini dicetak. Ini akan keluar. Ada santri pada awal bulan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke chart. Nah, di sini jumlah santri tiap tahun ajaran itu akan digambarkan dalam bentuk chart. Seperti ini berarti jumlahnya 1 ya, pada tahun ajaran 3334. Kemudian meningkat pada tahun ajaran 3435 menjadi 9. Ini juga bisa dikasih rentang ya, misalnya ingin tahu antara 10 tahun terakhir misalnya ya, berarti 1425 misalnya, 10 tahun terakhir. Berhubung datanya hanya yang ada hanya 2 tahun ini, maka yang tampil ya cuma ini aja. Itu untuk chart. Selanjutnya masuk ke data alumni. Nah, di sini bagian sekretariat berfungsi ya untuk mengubah status santri yang boyong menjadi santri alumni. Misalnya tadi ini Abdullah ini misalnya, 2 orang ini boyong atau keluar, cukup dicentang aja ini, dicentang, pilih, kemudian cek input ya, untuk memastikan ini garis dilakukan, tapi untuk memastikan ya bahwa yang dicentang sudah benar. Seperti ini ya, kalau ini dipastikan sudah benar ya, kita klik OK, kita klik simpan. Proses sukses, berarti data sudah tersimpan. Ini Abdullah dan Yunus sudah menjadi alumni, statusnya menjadi alumni. Setelah alumni untuk
cetak pun juga sama, ini disediakan tombol cetak. Kemudian buat agenda ini untuk sementara ini saya bingung apa diletakkan di pendidikan atau di sekretariat untuk sementara, karena di pendidikan menunya banyak sekali ya, tugasnya terlalu banyak. Jadi untuk sementara mungkin nanti ini bisa dipindah, agenda ini bisa dipindah ke pendidikan jika memang harus dipindah ya, untuk membuat agenda baru di sini. Nama agendanya apa? Misalnya UAS, misalnya UAS semester gasal, semester ganjil misalnya. Haram 01 bulan Muharram 1435 sampai 07 keterangan ini harus isi. Tapi misalnya ini kosong, harus kasih serat minimal ya, ada serat, ada isinya lah, minimal isinya, jadi jangan sampai kosong. Dan klik tahun ajarannya, ini misalnya tahun ajaran 3435, klik simpan, data sudah tersimpan. Lihatnya UAS semester ganjil pada 1 Muharram sampai 7 Muharram. Untuk editnya pun juga sama, klik ikon pensil. Untuk melihat agenda secara umum ini, halaman ini hanya khusus untuk mengolah agenda, untuk tampilannya secara umum itu bisa dilihat di sini. Nah, ini agenda. Ini sebenarnya kan kita sini. Nanti misalnya Rabiul Awal ya. Maaf, bulan Muharram. Itu ada UAS semester ganjil. Jadi tampilannya agendanya seperti ini. Saya buat lebih simpel dan cukup menarik ya mungkin. Semoga ini lebih menarik. Untuk memperbesar ini bisa diperbesar. Cukup klik. Nah, ini kan besar. Ini juga bisa dinavigasi. Besar ini cukup menarik ya. Mungkin ini bagian paling berbeda yang lain. Kita kembali ke sekretariat. Sekretariat saya rasa